Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu kandidat yang dipilih Presiden Joko Widodo menjadi lokasi ibu kota pemerintahan baru. Hari ini, kami berniat mengunjungi salah satu wilayah yang sempat didatangi Presiden Jokowi saat kunjungan mencari feeling ibu kota tempo hari. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di perjalanan menuju Kabupaten Gunung Mas, di mana akses utama menuju Kabupaten Gunung Mas yaitu melalui Kota Palangkaraya. Benar ya Pak ya? Iya. Dan kita menempuh perjalanan sekitar 4 jam dari Kota Palangkaraya menuju Kabupaten Gunung Mas. Jalan membentang sepanjang 135 km menghubungkan Kabupaten Gunung Mas menuju Kota Palangkaraya. Pemandangan perkebunan sawit dan hutan belantara yang minim perkampungan menemani perjalanan kami menuju kandidat ibu kota negara. Jika di Jakarta penuh hiruk-pikuk kota, di sini suara burung di balik pepohonan serta ilalang yang dipenuhi debu jalanan pun masih terdengar jelas menemani perjalanan kami. Presiden Joko Widodo serius memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah lain di Indonesia. Bahkan Presiden Joko Widodo pun telah melakukan survei ke beberapa daerah di Indonesia yang berpotensi menjadi ibu kota negara yang baru. Salah satunya Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Awal bulan Mei 2019, Presiden Joko Widodo mengunjungi sejumlah daerah di Kalimantan Tengah untuk melihat langsung di mana saja calon titik ibu kota Indonesia yang baru. Tepat di Bukit Nyuling, Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa Kabupaten Gunung Mas paling siap untuk dijadikan ibu kota. Ya memang kalau dari sisi keluasan di sini mungkin ya paling siap, mau minta 300.000 hektar siap di sini. Kurang masih tambah lagi juga siap. Layak Pak ya, layak Pak ya. Mengunjungi lokasi ini, kami tidak sendiri. Kami ditemani langsung oleh Wakil Bupati Gunung Mas, Efrensia LP Umbing. Halo Ibu, apa kabarnya Bu? Kabar baik. Gimana kabarnya Gunung Mas hari ini Bu? Baik. Baik ya cerah. Bu ya. Jadi di mana Bu lokasi Presiden Joko Widodo kemarin berkunjung sini? Ya ini di wilayah Bukit Nyuling ini. Tepatnya Bu di mana? Ya dia masuk ke Masuk sana. hutan-hutan di situ kemarin. Oke, boleh kita ke sana Bu? Boleh, Oke. ayo. Mari yuk. Memang dari sisi luasan wilayah, kabupaten yang berada di tengah hutan belantara ini menjadi wilayah paling siap karena memiliki luas hingga 10.000 km persegi. Namun bukan berarti tanpa pekerjaan rumah yang mendesak harus segera diselesaikan. Bagaimana Bu dengan masyarakat adat yang ada di sini nanti ketika ini menjadi ibu kota negara? Ya. Masyarakat adat mereka kan bisa menerima sepanjang juga adat istiadat mereka dihormati. Ya kan, kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika yang terdiri dari berbagai suku bangsa, tentunya kita sudah berkomitmen untuk menghargai, saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Jadi begitu datang orang-orang lain dengan segala adat budayanya yang masing-masing, kita berprinsip di mana bumi dipijak, situ langit dijunjung. Potensi-potensi apa sih Bu yang dimiliki Kabupaten Gunung Mas hingga nanti ketika ini benar-benar jadi bisa ditawarkan ke Mas? Potensi yang ada di Kabupaten Gunung Mas, utamanya kan dia memang dari sisi sumber daya alam, yaitu kan lahan.
Lahan ini bisa digunakan untuk macam-macam. Untuk pertanian dalam arti luas, ya kan? Pertanian dalam arti luas, untuk industri, untuk apa saja, lahannya tersedia cukup banyak. Kalau kita tadi sudah berbicara mengenai kelebihan atau potensi, Ya, Bu. Bagaimana Bu dengan mungkin bisa dibilang adalah kekurangan yang harus diperbaiki ke depan Oh, ketika ini ya. benar menjadi ibu kota negara? Kekurangannya tentu saja kan fasilitas, infrastruktur ya. Infrastruktur itu bukan hanya jalan, jembatan, jaringan listrik, jaringan air bersih gitu kan. Ya penataan kotanya gitu ya. Ya banyak yang harus dibangun karena dari nol kan gitu. Termasuk sumber daya manusia yang ada supaya dipersiapkan dengan baik, supaya begitu nanti datang para pendatang itu mereka udah siap membaur, tidak menjadi orang asing ataupun menjadi orang yang terpinggirkan gitu. Pertanyaan terakhir Bu, jadi kira-kira di mana ya Bu letak Istana Negara nanti? Dan apa harapan dari masyarakat ketika ini menjadi ibu kota negara? Kalau letak istana tentunya bukan kami yang menentukan. Saya kira Pak Presiden lebih mempunyai feeling, beliau bilang kan. Saya kesini katanya mencari feeling, berarti beliaulah yang akan menentukan di mana letaknya. Memang wilayah yang dia kunjungi kemarin ya wilayah di sini. Namanya di sini Bukit Nyuling, Bukit Nyuling. Jadi di mana tempatnya, saya kira nanti kan begitu dipastikan, ditetapkan bahwa lokasinya di wilayah Kabupaten Gunung Mas ini sebagian besarnya, tentu saja kan akan dibuat master plan-nya. Ibu kota negara itu kan ada master plan-nya yang seluas berapa ratus ribu hektar ini kan, itu akan dibuatkan master plan di mana istana, di mana perkantoran kementerian, di mana pemukiman, di mana fasilitas umum dan lain sebagainya, itu semua direncanakan secara matang, dibuatkan dalam sebuah master plan atau rencana induk pengembangan ibu kota. Ibu terima kasih atas waktunya Iya, Bu. sama-sama. Sukses untuk Kabupaten Amin, Gunung Mas. amin, ya sukses sekali. Ayo kita, mari. Tantangan sumber daya manusia menjadi permasalahan lain yang dimiliki Kabupaten Gunung Mas. Halo Ibu, permisi Bu. Iya, Ya dulu Bu. iya. Boleh ngobrol-ngobrol sebentar Bu? Boleh. Lagi ngapain nih Bu hari ini? Oh, ini kegiatan Sehari-hari ya Bu ya? sehari-hari ya mengerjakan batu. Ya, Bu, tahu nggak sih Bu kalau ada wacana dari pemerintah kalau Gunung Iya. Mas ini Iya. jadi salah satu calon ibu kota negara? Tahu nggak sih Bu? oh, iya. Katanya kemarin mau jadi calon ibu kota. Kemarin Ya di sini. Presiden datang ke sini ya Bu ya? Iya, ya datang ke sini. Menurut Kemarin. Ibu gimana nih Bu kalau Gunung Mas atau tempat tinggal Ibu ini menjadi ibu kota negara? Oh, iya kah. Terbayang nggak sih Bu kalau ini akan menjadi ibu kota gitu kan? Selama ini kan ibu kota itu Jakarta. Iya, iya tahu. Ya, ibu kota Jakarta itu kan rame. Misalnya terjadi kan di kampung kita ada khawatir juga gitu. Khawatirnya apa sih Bu? Oh, itu kah. Misalnya di sini kan ada itu ke kantor-kantor kan masuk sini pindah ke ibu kota. Misalnya ibu kota pindah ke Kalimantan ini nanti lapangan kerja kami mungkin susah gitu. Ada yang tak yakin, banyak pula yang optimistis. Salah seorang pemilik warung bernama Makroma misalnya, yang berharap omsetnya akan melimpah saat nantinya wilayah Gunung Mas benar-benar menjadi ibu kota pemerintahan pengganti Jakarta. Bu, kemarin waktu Presiden Joko Widodo kesini merasakan dampak ekonomi nggak Bu? Omsetnya gimana Bu? Wow, luar biasa. Berapa Bu? Kemarin dapatnya 20-an. 20 apa? Biasanya 20 juta. Biasanya kalau 20 juta itu jual sama minyak. Tapi kemarin enggak. Cuman jual minuman-minuman aja sama rokok, snack kayak gitu. Pengennya Bu, ke depan gimana Bu? Kalau ini jadi ibu kota negara? Mudah-mudahan omsetnya tambah naik.
Kajian kelayakan sejumlah wilayah yang dikeker menjadi alternatif ibu kota baru terus dilakukan, dianalisis lebih dalam, dan dimatangkan. Tentu dengan tujuan agar semua hal berjalan sesuai rencana sehingga kesalahan yang terjadi di pusat pemerintahan sebelumnya tak kembali terulang. Tapi dimanapun lokasi persis Istana Negara dan gedung-gedung pusat kementerian akan dibangun nantinya, sudah sepantasnya harus berlandaskan prinsip demi kemajuan segenap bangsa, bukan sebaliknya.